Halo, selamat malam, Ci Harumsari. Selamat malam juga, Bung Beta. Apa kabar? Baik, apa kabar? Di Baik, puji California Tuhan. gimana? Puji Panas, Tuhan. panas Panas? sekarang. Iya, panas Oh ya, banget. ini masih dingin nih, Wah, enak. Colorado. Enak, asik tuh. Suhu berapa nih hari LA? Tadi 85 ya, Wah, panas, Fahrenheit. panas. Iya, Panas. panas banget. Di sini masih 35 tadi. Nah, enak 35. itu. Enak deh, Paginya, adem. siangnya 40-an ya. Mm-mm. Masih oke deh. Oke, ini Ya. ada Ci Harumsari, teman-teman YouTube. Kita ingin berbincang-bincang santai. Ci Harumsari ini suaminya evangelis. Iya. Dan beliau juga pelayan Tuhan ya, menggunakan Iya, YouTube. puji Tuhan. Iya. YouTube Harumsari Channel USA. Iya, Ya, salam kita, kenal buat teman-teman semuanya. iya, salam kenal. Kita mau saling menguatkan lewat YouTube ini. Iya, betul. Semoga semakin banyak lagi Kristuber-Kristuber yang mau bersaksi lewat YouTube channel ya. Iya, puji Tuhan. Oke. Ci, kita mulai. Sebelum kita berbicara panjang lebar, ayo kita buka dulu dengan doa, Ci. Oke. Saya berdoa dulu ya. Oke, silakan. Nanti Ci Harumsari tutup dalam doa. Oke. Oke. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini di Amerika Tuhan, kami hendak berbincang-bincang secara khusus dengan Ci Harumsari di Los Angeles, saya di Denver, Colorado Tuhan. Berkati acara ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengarahkan hati kami untuk kami dapat bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami buka acara ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ci, kapan ke Amerika? Tahun berapa? 2015. 2015. Oh, baru Iya. 7 tahun ya. Iya. Tahun 2015. Apa tujuan ke Amerika waktu itu apa? Sekolahin anak? Nah, itu dia. Karena Tuhan kali yang mindahin. Tuhan yang Karena waktu itu saya sendirian di Indonesia. Saya 6 saudara, semuanya udah tinggal di luar negeri. Yang 4 di Amerika. Mami saya waktu itu masih hidup ya, tinggal di Amerika. Nah, tinggal saya sendiri. Kemudian Tuhan kasih jalan, kami pindah ke Amerika dan legal. Puji Tuhan. Jadi kami masuk Amerika 2015. Green card ya? Yes, ya. Wow, berkat kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan yang ngatur semua, bukan kemampuan sendiri. Tuhan yang ngatur. Tuhan yang tempatkan kita dimanapun berada. Amin. Waktu itu pelayanan suami di Indonesia apa di Amerika? Suami melayani, suami bekerja di suatu perusahaan juga dan sambil melayani. Nah, kegiatan dia melayani di Indonesia. Nah, ketika kami ke Amerika, saya bilang, kita tetap melayani di Amerika. Suami bilang, dimanapun Tuhan tempatkan, gereja manapun. Karena di Amerika tidak lihat merek. Pokoknya percaya Kristus gerejanya. Dan kalau Tuhan hantarkan kita di situ, ya berarti Tuhan suruh melayani di tempat itu. Nah, itu aja sih. Ada enak juga ya, green card bisa kemana aja. Bisa bolak-balik. Ke Indonesia pelayanan, bisa ke Eropa, tidak terbatas lah ya. Iya. Tapi anak-anak sekolah semua di sini? Waktu saya pindah sini mereka sudah lulus sekolah semua, karena anak-anak saya sudah besar. Jadi ketika dia masuk ke Amerika, melamar kerja. Dan puji Tuhan semuanya dapat kerja dan sudah kerja semuanya. Tiga-tiganya, 2 laki, 1 perempuan. Kuliah semua lulus di Indonesia? Ya, di Indonesia. Puji Tuhan. Semua kemurahan Ikut Tuhan. Semua ya. Iya, iya. Ini gereja di mana, Ci, waktu di Indonesia? Kami dari gereja GPDI. GPDI, Pentakosta ya? Iya, betul. Tapi di sini sekarang sih nggak melayani di GPDI. Karena Tuhan tetapkan kami di sini, di gereja Amerika justru. Gereja bule orang sini bilang ya. Iya. Iya, puji Tuhan sih. Semua itu karena Tuhan aja yang taruh. Berkhotbah juga suami? Iya, iya. Jadi anak-anak pun aktif. Ada yang mimpin youth. Oh, puji Tuhan kan. Kita dari Indonesia masuk gereja bule, ini kesaksian juga.
ada youth-nya, anak saya yang perempuan menjadi ketua youth. Itu kan hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Jadi ikut-ikutan youth aja udah puji Tuhan. Tapi bisa jadi leadernya, itu kan semua karena Tuhan. Karena Tuhan. Betul ya, nggak sangka-sangka ibaratnya, nggak mimpi ya. Nah itu dia. Nggak mimpi. Nggak mimpi. Jadi merasakan benar ya, hidup berkat dalam Tuhan kemurahan Tuhan. Iya betul. Ya. Nggak ada yang nggak mungkin ya, Ci. Betul, amin. Nah ini saya dengar Ci baru buka YouTube kan? Iya, Harum Sari Channel USA ya? Iya. Apa tujuannya apa? Tujuannya Ci sendiri buka YouTube tuh untuk apa? Nah, saya kasih nama itu Harum Sari Channel USA. Pakai nama USA itu untuk memberitahu penempatan saya saat ini di mana gitu kan? Itu jadi saya pakai Harum Sari Channel USA. Nah, saya buka YouTube ini ikut ber-YouTube ria, kalau orang Jakarta bilang ber-YouTube ria. Karena pertama, saya banyak waktu luang. Anak-anak udah besar, anak-anak udah kerja. Jadi mau ngapain gitu kan? Jadi daripada rutin kerjaan ibu rumah tangga, ya udah saya buka YouTube, bikin YouTube aja. Pertama itu. Kedua, saya ini dari remaja hobinya foto-foto. Bung Beta, foto-foto, bikin video, terus masuk lagi ke zaman ada cellphone, ada handphone. Wah, lebih seneng kan? Dari handphone udah bisa video. Biasanya saya rekamkan hal-hal yang momen penting-penting dalam peristiwa sekitar saya. Nah, jadi teman-teman tahu tuh, kalau teman-teman nanya, lu ada nggak foto kita dulu perpisahan? Ada, gua gitu kan. Lu ada nggak? Mesti ada nggak foto kita jalan-jalan rame-rame retret? Ada, gua gitu. Jadi masukin YouTube ya? Ya nggak, mesti dalam pembicaraan teman-teman gitu. Kalau dia mau minta fotonya gitu misalnya, kasih gua dong. Gua nggak ada tuh. Dan mereka menamain saya, oh dasar nih orang nih tukang arsip. Nah gitu. Oke, nah dengan begitu, jadi dengan adanya YouTube, saya jadi lumayan seneng loh. Saya pikir, ya kenapa nggak saya masukkan ke YouTube kegiatan saya yang suka foto, suka merekam gitu, kegiatan sehari-hari saya. Siapa tahu menjadi berkat bagi orang yang melihatnya. Dan saya pun suka cita kan, bisa membagikan berkat itu. Itu sih poinnya saya bikin YouTube. Sekalian memberikan orang-orang bahwa anak Tuhan tuh harus menjadi terang dunia. Itu aja. Jadi channel kesaksian sendiri ya? Iya, betul. Konten-konten pelayanan juga ada di situ? Jadi saya campur sari, Bung Beta. Saya ini campur sari. Jadi kegiatan saya di rumah tangga, entah itu masak-memasak, atau saya berbelanja, atau kami pergi ke restoran makan-makan, kami berkegiatan ibadah, itu menarik. Menarik. Kemudian saya sharing firman Tuhan gitu. Jadi ya udah banyak subscribernya. Lumayan, awal-awal sih lumayan lah. Lumayan ya. Lumayan deh. Mudah-mudahan tambah rame deh ya. Amin. Puji Tuhan. Makin rame kan saya bisa makin banyak memberkati orang. Gitu aja poin saya. Ingin banyak memberkati orang. Karena begini, Bung. Kalau dulu saya melayani Tuhan, biasanya saya sharing firman Tuhan di kaum wanita. Saya sih gitu kan, kaum ibu, kaum wanita. Atau di komsel-komsel. Itu kan jumlahnya terbatas. Paling 10-20 orang. Penuh-penuhnya kalau ada acara ulang tahun, ada peringatan-peringatan keagamaan itu 30 lah di kaum wanitanya. Nah, kalau melalui YouTube ini bisa jutaan orang di seluruh dunia dimanapun mereka berada. Nah, jadi dan bisa diulang-ulang juga loh. Iya, itu menjadi kesukaan saya sendiri gitu, bisa membagi berkat melalui YouTube. Iya. Beda ya, zaman 20 tahun lalu belum seperti ini, sekarang perkembangannya cepat ya. Iya, ini zaman kemurahan justru. Zaman kemurahan. Betul. Banyak jiwa-jiwa bisa terjangkau ya. Iya. Terjangkau. Nama Tuhan bisa dimuliakan. Betul. Nah, saya mau tanya sedikit banyak nih mengenai pengalaman hidup Ci Harum Sari waktu di Indonesia, boleh ya? Boleh. Tahun-tahun peralihan Orde Baru ke Reformasi, Ci Harum Sari ada di Indonesia? Iya, di Indonesia. Saya sekolah, kuliah di Indonesia, kawin di Indonesia. Iya, sebagai minoritas khususnya waktu kejadian 98 tuh. Boleh tahu nggak ada cerita menarik apa?
Apa merasa tercekam, terancam? Kalau merasa tercekam, terancam, semua orang minoritas pasti merasakan. Tapi kan kita anak Tuhan. Jadi kita tetap berpegang, oh Tuhan, pasti Tuhan lindungi. Dimanapun kita berada, kita tetap memohon perlindungan Tuhan. Nggak di Indonesia saja, mungkin di negara-negara lain kan, tetap kita minta perlindungan Tuhan. Waktu saya di Indonesia, walaupun saya minoritas, saya ceritakan pengalaman saya kan. Nah, enak. Bagi saya, enak-enak aja. Saya sekolah pun, saya sekolah, di dalam sekolah itu saya minoritas. Tapi mereka baik banget gitu. Guru-guru baik banget, semua baik banget. Malah saya sekolah waktu tingkat SLP, saya juara kelas. It's okay. Sekolah negeri. Dan aduh baik banget, itu kenangannya saya indah banget sekolah negeri. Karena saya merasa sangat-sangat diterima, sangat-sangat apa namanya? Di kota mana itu? Bogor. Oh, di Bogor. Iya. Pertama sih di Jakarta, kemudian pindah ke Bogor ikut papi, karena papi pindah-pindah juga gitu kan. Jadi ikut di Jakarta juga pernah di negeri, kelas 6 SD. Tapi sekolahnya sekarang udah nggak ada, udah berapa tahun, udah jadi bank. Terus di Bogor saya masuk itu juga negeri, tapi enak dan tidak ada merasa perbedaan kalau saya pribadi. Pada saat tahun-tahun itu mungkin juga ya, karena masih ada rasa kebersamaan ya, belum terbelah-belah seperti belakangan ini ya. Iya. Ya mudah-mudahan ada perbaikan lah, mudah-mudahan kondisinya seperti yang saya alami waktu saya teenager. Mudah-mudahan Indonesia tetap yang saya rasakan waktu saya masih teenager tuh kejadian di saat-saat ini enak banget. Toleransinya tinggi. Itu kelebihan dari Soeharto sih. Kelebihan. Plus minus juga sih. Cuman maksudnya kalau kita waktu zaman itu nggak terlalu ada gap antara perbedaan agama ya, antar sesama. Iya, nggak ada beda agama, nggak ada gap beda ras atau apa. It's okay semua. Walaupun tetap ada, tapi nggak seperti hari inilah. Mungkin kali ya. Iya. Mungkin. Iya. Kalau hari ini di sekolah negeri, waduh terasa sekali itu saya tanya. Oh ya? Okay. Terasa. Kalau saya sih nggak ngalamin, puji Tuhan nggak. Iya. Ya masa kita enggak lah, waktu masa kita enggak. Iya. Oke, pelayanan waktu di Indonesia setelah nikah mulai tahun berapa, Ci? Saya menikah biasa aja tuh ya, karena suami kerja. Nah ini ada Tuhan manggil kita untuk melayani itu nggak terbatas waktu, Bung. Nggak terbatas waktu. Kapan waktu Tuhan mau panggil untuk pelayanan. Jadi ceritanya kenapa kami mulai melayani, memang papi saya itu evangelis juga. Papi evangelis. Nah, kalau dari pihak suami, omanya, papa mamanya juga itu majelis gereja. Jadi ya nggak asing dalam pelayanan maksud saya. Nah, setelah menikah anak-anak sudah SMP, kita tuh sejak anak-anak SD ada tahu nggak Komsel, komunitas sel. Jadi tahu. Kebaktian rumah tangga. Betul. Ya, di rumah kami di Jakarta itu sampai belasan tahun. Setiap hari Rabu, coba ada Bung bayangkan. Setiap hari Rabu jam 7 malam sampai bahkan 10-11 malam. Kalau lagi seru-seru bahas firman Tuhan. Itu setiap Rabu. Yang datang nggak banyak. Cuma 4 keluarga. Kami berempat keluarga ini belasan tahun dari anak-anak SD sampai lulus kuliah, tetap setiap hari Rabu ada ibadah di rumah saya. Persekutuan doa. Kami jalankan. Ya. Oh itu dampaknya luar biasa, Bu. Hebat sekali Tuhan itu. Karena tiap minggu kita sharing, kita doain anak-anak dari SD sampai kuliah, sampai lulus semua. Dan kami dari 4 keluarga, karena yang satu pindah, satu keluar kota, jadi tinggal 3 keluarga. 3 keluarga ini setia nih, tetap nih kita di tiap hari Rabu doa. Tahu nggak, Bung? Kami punya anak semua. Lulus cum laude. Baik anak saya, baik anaknya keluarga yang satu, yang punya anak satu, dari keluarga satu lagi yang punya anak 3. Semuanya lulus dengan cum laude. Bukan apa, bukan pinter. Saya nggak merasa anak saya pinter. Enggak.
Saya merasa itu pertolongan Tuhan, itu blessing. Yeah. Nah, jadi perlu membesarkan anak tidak hanya dengan duit. Kita gedein anak nggak cuma pakai duit, Bung. Tapi pakai doa yang kita taburkan. Pakai doa. Itu yang saya alamin. Jadi bagi Bapak Ibu muda, yang mesti anak-anak kecil yang mendengarkan siaran kami ini, doa modalnya. Kalau duit silakan cari. Tapi doa itu harus. Supaya anak-anak Anda besar, Anda berbahagia atas doa yang Tuhan jawab melalui anak-anak Anda. Doa dan firman ya. Betul. Membuat pertumbuhan iman mereka kuat ya. Betul, Bung. 3 keluarga ini. Betul. Anak saya 3 semua sudah bekerja dan semuanya melayani Tuhan. Susah loh. Teenager suruh melayani Tuhan, anak muda susah loh, Bung. Nggak gampang. Hari Sabtu. Kalau dasarnya nggak kuat susah. Susah. Coba kita bayangin. Hari Sabtu suruh latihan musik. Hari Sabtu itu zamannya sekarang ini anak-anak punya waktu itu buat dia hang out sama teman, buat dia nonton bioskop, buat dia jalan-jalan, ya kan? Mau ke gereja cuma latihan musik 2 jam, buang waktu kan kalau anak-anak yang nggak ada iman kepada Tuhan. Tapi puji syukur mereka bisa menyempatkan waktu untuk melayani Tuhan itu karena doa, semua karena doa. Bisa Tuhan pakai ya, tetap setia ya. Amin, amin. Nah, 3 keluarga itu masih ada hubungan tetap? Masih. Atau 4? Masih. Masih. Ada di Amerika juga semua? Oh enggak, di Indonesia. Di Indonesia. Mudah-mudahan mereka bisa dengar nih. Iya, mudah-mudahan ini. Aduh, mudah-mudahan ini. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, Ci. Selanjutnya aktivitas suami. Tadi saya udah tanya kan, pelayanan dimulai tahun berapa itu? Iya. Ci belum jawab tuh. Oke, lupa, keseruan nih ngomong. Nah, maksud saya, waktu Komsel, setahun 2 tahun Komsel, itu persekutuan doa di rumah. Nah, yang satu keluarga ini dia keluarga pendeta juga. Dia bilang, Pak, gimana kalau Bapak pikirkan dah, Bapak ambil kuliah teologi. Terus suami saya bilang, ketuaan kali, saya sekolah lagi, udah tua, anak-anak udah SMP, nggak ada terlambat Pak dalam melayani. Akhirnya, singkat cerita, suami saya ambil keputusan untuk kuliah sampai S2 teologi. Nah, dari situ dia terjun dalam pelayanan sampai ke Amerika sini. Nah, itu. Jadi nggak ada yang mustahil dalam pelayanan. Berarti tahun-tahun 2010 ya? 2000. Iya, iyalah. Enggak deh, tahun 2006, 25 ya gitulah, udah lama, iya. Puji Tuhan, semua karena Tuhan. Amin. Amin. Oke, Ci, di sesi terakhir, tolong ya nggak usah khotbah, maksudnya kira-kira pesan apa ya, khusus lah ya, dari sisi kerohanian untuk pendengar agar bisa juga turut menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Apa pesannya nih? Silakan, Ci. Ya, saya sih bicara sebagai imigran ya, karena kita kan tempat di Amerika tidak di Indonesia saat ini. Jadi saya bicara untuk para imigran, terutama orang-orang Indonesia yang ada dimanapun Anda berada, di benua manapun Anda berada. Kalau Tuhan sudah menempatkan Anda di tempat itu, jangan khawatir. Pegang saja kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara. Asal loh, kita harus setia. Jangan kita ogah-ogahan, jangan kita tidak setianya panas dingin, tapi minta Tuhan, tolong saya, minta Tuhan berkati saya. Jangan. Kita harus tetap setia sama Tuhan. Karena apa? Dan tidak punya motivasi yang ini ya. Maksudnya jangan sampai kita punya target materi atau apa. Tapi harus sungguh-sungguh ya. Betul. Sungguh-sungguh. Nanti kita kalau target materi, kita akan kecewa kalau kita tidak mendapat materi yang kita harapkan. Tapi kalau kita punya pemikiran, oh Tuhan yang tetapkan saya, yang menaruh saya di sini, pasti saya dipelihara. Begitu aja.
Yeah. Terus apa namanya? Ya, yang saya ingin sampaikan bahwa dimanapun kita berada, tetap setia. Kadang-kadang begini, Bung. Ada orang yang bilang gini, yang penting kita pegang janji Tuhan. Pokoknya janji Tuhan tuh ya dan amin. Betul. Janji Tuhan ya dan amin, betul. Tapi kalau janji kan mesti dipegang oleh dua pihak, Bung. Kayak Bung berjanji sama saya, ya kan? Nah, kita harus pegang janji kita juga dong. Bung harus pegang janji Bung, saya pegang janji saya. Kalau saya bilang setia dengan janji yang kita adakan, ya Bung harus setia gitu. Tuhan juga bilang gitu kan? Tuhan tuh setia dengan janjinya. Bagaimana dengan kita? Kita harus juga setia dengan janji kita untuk tetap mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seperti itu. Jikalau Tuhan pun tidak menolong, ceritanya ya bahasa bebasnya nih, aku tetap percaya Dia, aku tetap menyembah Dia. Nah, yang begitu pasti diberkati hidupnya. Pasti. Betul. Jadi kalau nggak begitu berarti kita manfaatin Tuhan dong. Kalau diberkati aku mau ibadah. Kalau nggak dapat berkat males nggak boleh begitu. Iya, betul. Iya, gitu. Oke, Ci, terakhir, ada nggak kerinduan untuk kembali melayani full di Indonesia? Artinya mungkin pensiun mau pulang ke Indonesia, anak-anak udah punya keluarga sendiri di Amerika, ada? Itu saya jawab kalau Tuhan kehendaki. Karena apa? Saya ke Amerika pun saya nggak ngimpi kok. Bukan target juga, bukan impian deh. Coba, jangankan saya ditanya, waktu saya kuliah deh, lu nanti mau ke Amerika nggak? Mungkin saya akan terbengong-bengong. Pertanyaan lu apa sih ini? Misalnya temen ya, kalau nanya ya. Kepikir juga enggak sama gue. Pertanyaan lu aneh nih. Paling gitu kan. Jadi itu semua Tuhan saja. Jadi saya nggak bisa jawab. Kalau Tuhan yang menentukan, yang penting nurut. Nurut aja. Itu aja. Betul. Setuju. Jadi kembali kepada Tuhan lagi maunya kemana ya. Kita jalanin day by day-nya aja ya. Betul. Hari demi hari. Oke, Ci. Boleh saya kutip satu ayat? Tunggu. Saya mau dengar Ci nyanyi dulu sebelum. Mau baca ayat dulu. Silakan. Iya, oke ya. Boleh. Saya kasih satu ayat. Semoga menguatkan kita semua. Ya. Kalau gitu sekalian nanti habis baca ayat, Ci nyanyi satu lagu, kemudian tutup doa sekalian ya. Bung ikut ya, gampang kok lagunya. Gampang deh lagunya. Oke, nanti saya kalau tahu saya ikut ya. Oke. Ayat yang ingin saya bagikan, Matius 5 ayat 16. Sekali lagi, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bukan mamer ya, lain. Jangan ditanggap ini pamer. Oh, saya terang nih ya, Bung, saya terang, Bung. Bukan seperti itu. Jadi demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Karena Bapak kita terang juga otomatis. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan mereka itu maksudnya, dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi melalui YouTube ini, Bung dan saya, kita melakukan perbuatan yang baik, banyak orang melihat melalui channel kita ini, kemudian terang kita kelihatan kan, dan mereka kita harap memuliakan Bapak kita yang di sorga. Oh begitu anak-anak Tuhan. Oh begitu. Jadi yang mulia bukan kita loh. Kita sih jangan cari untung. Yang mulia Bapak kita yang di sorga. Itulah. Amin. Terima kasih untuk ayat firman-Nya, Ci. Amin. Ya. Kita nyanyi ya. Ya. Kalau saya tahu saya ikut, tapi kalau nggak saya nikmatin ya. Silakan. Semoga ini bisa membagi. Nggak, saya nyanyi cuma satu ayat, satu bait aja. Soalnya bukan penyanyi, yang penting menguatkan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Yang ini penting. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi ya, Bung. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati
hati dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Amin. Terima kasih, Ci. Sebelum tutup dalam doa, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih teman-teman. Obrolan singkat ini. Jangan lupa subscribe and like Harum Sari Channel USA. Iya. Dan juga Oe Tionghoa YouTube channel. Iya. Kapan-kapan gabung. Terima kasih juga, Ci. Saya thank you juga sudah diinterview sama Bung Beta di Beta Maluku Channel. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Silakan tutup doa, Ci. Oke, saya yang doa. Oke. Iya. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Kalau kami boleh merasakan, Tuhan, banyak sekali kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, Tuhan, untuk menyiarkan kebaikan-Mu, untuk menyiarkan bahwa Engkau itu luar biasa, penuh kuasa, Tuhan, dalam kehidupan anak-anak-Nya. Terima kasih, Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pendengar kami saat ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, di benua apapun mereka berada, Tuhan. Kiranya yang mendengarkan ini Engkau berkati, Tuhan. Semoga obrolan kami ini menjadikan kekuatan bagi mereka semua, menjadi berkat, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati channel-channel kami yang baru ini, Tuhan. Baik channel Beta Maluku maupun channel Harum Sari Channel USA bisa menjadi alat keberkatan bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang sudah kami jalani bersama Bung Beta ini. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Harum Sari. Sampai nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Di lain kesempatan. Tuhan Yesus berkati ya. Salam untuk suami dan anak-anak. Salam buat keluarga juga. Bye. Thank you. Bye.